Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Anda moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada media pada malam hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah adanya banyak kasus korupsi yang terjadi sampai pada hari ini. Bahkan yang kemudian begitu miris adalah kasus korupsi yang terjadi dalam era pandemi yang kemudian dilakukan oleh dua menteri. Nah, hal ini kemudian membuat kita sangat miris, yang kemudian tindakan yang diperlihatkan oleh pejabat negara kita, yang kemudian substansi dari mereka adalah menegakkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang begitu yang diharapkan oleh pemerintah yang bersih dan berdaulat. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial membuat masyarakat menjadi heran dan sedikit sakit hati karena tuntutan ataupun pidana yang diberikan kepada mereka ataupun terlibat itu kemudian hanya dijatuhi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, artinya apa? Padahal sebelumnya KPK itu sudah menegaskan bahwa pejabat yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi di era pandemi itu kemudian berpotensi dijatuhi hukuman mati. Bahkan itu kemudian juga ditegaskan oleh Kemenkumham, yaitu Profesor Dr. Mahfud MD, bahwa memang benar orang yang kemudian melakukan tindak pidana korupsi di era pandemi itu kemudian mampu dan berpotensi dijatuhi hukuman mati. Hal ini kemudian ditegaskan juga pada pasal 2 ayat 2, bahwa orang yang memang melakukan tindak pidana korupsi di era pandemi ataupun krisis ekonomi ataupun bencana sosial itu memang patut dan harus dijatuhi hukuman mati. Nah, bagaimana pendapat daripada dalam hal ini Dr. Patawari, bagaimana pandangan Prof ataupun dokter dalam kasus ini yang sebenarnya sangat membuat hati masyarakat menjadi resah. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah tentang produk undang-undang ITE yang kemudian menjadi fenomena di tengah masyarakat sekarang ini. Nah, kenapa? Karena beberapa ataupun belakangan kasus ini ada banyak orang yang kemudian terjerat daripada kasus ITE sendiri. Nah, hal ini bisa dibuktikan pada kasus Jering misalnya, yang kemudian dijatuhi pidana pencemaran nama baik, yang katanya itu kemudian menghina ataupun menebarkan ujaran kebencian kepada ini Ikatan Dokter Indonesia, yang menyebut ini bahwa dia adalah kacung daripada WHO ataupun World Health Organization. Nah, makanya dijatuhi daripada pidana 4 bulan. Padahal kemudian itu juga salah satu bentuk kritik daripada beliau atas daripada pelayanan pemerintah ataupun pelayanan kesehatan yang dinilai tidak maksimal. Nah, kasus yang kemudian menimpa Jering itu kemudian tidak hanya satu orang. Hal ini kemudian juga dibuktikan pada kasus yang menjerat daripada beberapa aktivis dari kami, yaitu Koalisi Aksi Membela Indonesia, seperti Syaganda dan Anton Permana, juga dijatuhi undang-undang ITE karena menyebar ujaran kebencian. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pemerintah menjamin yang saya ingin tanyakan adalah apakah undang-undang ataupun produk undang-undang ITE ini sendiri itu kemudian berpotensi merenggut daripada kebebasan hak asasi manusia, dalam hal ini kemudian menyampaikan aspirasi di depan umum yang kemudian ditegaskan dalam pasal 28E. Kira-kira begitu. Sekian dan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik mengenai tentang pembahasan kita kali ini, yaitu berbicara mengenai tentang revitalisasi tentang tata kelola pemerintahan di era 2021. Di mana tadi pemantik pertama, pemantik kedua sampai pemantik keempat telah mengeluarkan perspektifnya masing-masing, di mana saya juga akan memberikan pertanyaan yang kemudian pertanyaan ini telah merangkum dari beberapa perspektif, yang mulai dari perspektif ekonomi, lingkungan, dan juga dari penegakan hukumnya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai tentang bagaimana
bagaimana kemudian kita mampu menyeimbangkan antara perkembangan ekonomi dengan keseimbangan lingkungan hidup pada saat ini, di mana dapat kita lihat bahwa walaupun memang pembangunan ekonomi begitu melesat, tetapi ketika investasi-investasi atau investor-investor, pabrik-pabrik kemudian dapat merusak lingkungan, tentu ini adalah hal yang tidak dikehendaki. Seperti itu kan biasanya walaupun memang investasi banyak, tapi dalam hal aspek lingkungan lainnya itu sangat merusak. Dan ini juga tadi sempat dibahas dalam undang-undang cipta kerja. Nah, saya juga sempat mengikuti beberapa tentang undang-undang cipta kerja, yang dimana kemudian izin penerbitan AMDAL itu disederhanakan mengenai tentang penerbitan izin lingkungan terhadap investor-investor seperti itu, saya kira. Jadi di sini saya cuma mau bertanya mengenai tentang tiga. Yang pertama adalah ada dari lembaga legislatif yang dalam hal ini adalah selaku perancang dari regulasi tersebut. Yang kedua adalah ada dari PBHI, yang dimana PBHI ini kalau kita lihat yaitu sebagai struktur hukum atau penegak hukum. Yang ketiga dari akademisi dan juga dari aktivis lingkungan. Jadi saya kira untuk penerbitan atau pembuatan undang-undang itu sendiri, saya kira harus ditinjau dari tiga aspek. Yang pertama adalah struktur hukum, bagaimana kemudian penegakan hukum. Yang kedua adalah substansi hukum. Yang ketiga adalah budaya hukum di masyarakat. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang situasi bangsa begini, misalnya mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demonstrasi, lalu kemudian dikebiri hak-haknya, dia yang katanya memperjuangkan hak-hak rakyat, lalu kemudian aparat kepolisian, aparat penegak hukum melakukan tindakan sewenang-wenang, itu sampai sejauh mana? Dan yang kedua, bagaimana pandangan Kakanda terkait dengan orang yang saya dengar berita atau saya baca berita kemarin, orang yang disuntik vaksin dan yang menolak karena yang dipidana, lalu kemudian orang itu dipukul. Apakah maksudnya di mana hak asasi manusianya? Kira-kira begitu Kakanda. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Pak Dewan yang terhormat yang hadir pada hari ini, yang saya hormati partner saya, teman saya, Bapak Hidin Kawase, hadir juga pada kesempatan ini, Adinda, pengamat lingkungan, penggiat lingkungan hadir ini, moderator yang saya hormati. Pada prinsipnya bahwa sekaitan dengan tema yang kita coba angkat, memang ini berangkat daripada awal bahwa bagaimana diskusi awal terkait dengan Indonesia di pada masa itu, apakah Indonesia ini harus dijadikan sebagai negara bagian atau adalah negara desentralisasi atau otonomi, yang sesungguhnya Hatta sebagai salah satu founding father Republik Indonesia menginginkan bahwa Indonesia sebaiknya itu adalah masuk pada kerangka negara bagian. Tapi walaupun dalam diskusi selanjutnya itu yang ditetapkan menjadi negara otonom atau desentralisasi yang kita akrab hari ini sebut. Nah, sekaitan dengan itu perlu saya gariskan bahwa itulah yang dijalankan hari ini menjadi konsep yang disebut dengan otonomi. Nah, dengan ketentuan bahwa ada pembagian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, yang dalam akademik itu yang disebut dengan delegation of power, pendelegasian kewenangan dari beberapa kewenangan yang ada di pemerintahan pusat itu diserahkan kepada daerah untuk dikelola gitu. Nah, kecuali hal-hal yang tidak bisa dikelola,
Yang pertama adalah ada berapa, tapi yang saya sebutkan simpelnya seperti TNI atau keamanan tidak boleh. Daerah tidak boleh bikin tentara sendiri. Moneter salah satunya, daerah tidak boleh bikin uang rupiah, uang menentukan nama mata uang kita dan lain sebagainya. Anda lihat nanti di peraturan 32. Nah selanjutnya sekaitan dengan itu, maka kemudian berlanjutlah pelaksanaan otonomi daerah yang hari ini kita rasakan. Yang tadinya satu raja dalam bahasa politik ini, bukan bahasa hukum, yang tadinya satu raja, yakni presiden tanda kutip. Nah sekarang kita bagi-bagi raja itu ke raja di provinsi dan raja yang ada di kabupaten kota. Nah harapannya, kehendaknya adalah semua ini dikelola pemerintahan desa daerah ini itu dikelola berdasarkan dua aspek, good governance dan good government. Good government itu menunjuk pada sebuah orangnya untuk melaksanakan pemerintahan. Good governance itu menunjukkan pemerintahannya yang diberikan kewenangan kepada orangnya atau pemerintah. Jadi sehingga kalau kita bertanya yang mana sebenarnya negara, kan dua teori negara, dua teori organisasi yang dikenal di dunia. Yang pertama adalah teori organisasi yang disebut dengan government dan teori organisasi yang disebut dengan non-government. Kalau dia bukan government, pasti dia non-government. Yang mana kan non-government itu? Yang pertama adalah yayasan, PT, CV, UD, law firm, dan lain sebagainya. Yang semua lembaga dan lain sebagainya. Itu non-government. Nah kemudian adalah government. Tetapi dalam kita lihat suatu negara yang organisasi yang paling kuat di antara seluruh organisasi yang ada di dunia itu adalah government atau disebut dengan negara. Itulah negara yang paling kuat sebagai sebuah organisasi yang kuat. Kenapa? Ada tentaranya, ada polisinya, ada penyidiknya, ada KPK-nya, ada pembawa perajanya dan lain sebagainya. Nah, tapi ingat, dalam tataran itu secara organisasi negara yang paling kuat dalam aspek itu. Tapi ingat, negara ini adalah bagian yang terkecil di dalam skala internasional. Mengapa saya katakan Indonesia tunduk dan patuh taat kepada yang namanya non-government? Siapa itu? Takut kita dengan PBB, non-government organization, WHO, non-government organization, IMF. Utang Indonesia itu berkisar 50.000 triliun yang ada di utang kita di Indonesia, dan kemudian itu kita berutang di non-government. Kalau mau dihitung di tahun 2004 itu para anti utang menghitung jumlah utang Indonesia itu per kepala manusia sama dengan di tahun 2004 bisa bicara, bukan sekarang, tinggal ada upgrade saja. Tahun 2004 sekitar 40 triliun, kita punya utang sekarang kan sekitar menghampiri 50 triliun utangnya Indonesia. Kalau itu dibagi, kalau itu dihitung, ada sekalian, itu sama dengan 6 juta per kepala manusia utangnya Indonesia. Hitung ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 orang di sini dikali 6 juta utangnya Indonesia. Mau bayar utang Indonesia? Mari kita kumpulkan 6 juta Pak Dewan untuk satu kepala kita hari ini. Jangan satu kepala 100.000 saja, saya tahu sekali uangnya itu di kantongnya mahasiswa. Berapa yang di kantong hari ini? Paling ada juga 10.000, ada juga 2.000 untuk mengantisipasi yang datang. Mana parkir? Paling 2.000 dia bawa ke sini. Ada versi yang mengatakan, kondisi anti utang mengatakan bukan 6 juta bro. Lalu berapa? 4 juta. Loh kok bisa? Bagaimana cara menghitungmu? Termasuk yang masih dalam kandungan. Oh cocok tahu. Kalau dihitung, kalau orang hamil itu sudah 4 juta utangnya per kepala manusia. Jadi adik-adik sekalian, kalau sekiranya utang Indonesia ini kita mau, Anda kenal namanya kue onde-onde, Pak Dewa pasti kenal namanya kue onde-onde. Itu kue onde-onde deh. Kalau diberikan itu utangnya Indonesia diberikan oleh onde-onde, maka kita berdiskusi hari ini di atasnya onde-onde itu. Kita jalan kaki di atasnya onde-onde, itu mobil yang lewat di atasnya onde-onde jalan. Di sepanjang jalan, di seluruh separuh Indonesia. Tidak percaya? Hitung sendiri. Saya pernah hitung itu tidak sukses. Bantu saya menghitungnya. Sekian utang Indonesia dikali berapa biji harga onde-onde, silakan anak ekonomi konsultasi dengan anak ekonomi.
Nah, utangnya Indonesia waktu itu kemudian banyak sekali lahirlah konsep good government ini yang menawarkan Indonesia. Karena begini, di utang Indonesia berutang, akan tetapi yang mengutang itu juga disebut dengan orang miskin yang berdasi. Apa itu artinya? Kita ini miskin karena berutang, kan logika itu. Kalau tidak ada uang kan pinjam, kan gitu. Tetapi kita tinggal bermalam di hotel berbintang 5. Para piutang ini melihat tidak cocok Indonesia dikasih utang ini, tidak cocok Indonesia kalau dikasih utang. Makanya lahir itu good government, untuk kemudian melahirkan konsep supaya betul-betul tata kelola pemerintahan ini itu dilaksanakan secara akuntabel, secara transparan, secara kemudian jujur, dan beberapa prinsip-prinsip good governance yang pernah diajarkan di HTM itu di semester 3 kalau saya tidak salah. Itu semua prinsip yang harus dilaksanakan. Siapa yang inginkan itu adalah para piutang. Ada cocok Indonesia dikasih utang ini. Masa dikasih utang itu baru dia bangun saja tol baru tidak dipakai, dibangun gunung tidak dipakai, kemudian ada juga bocor-bocor anggaran dan lain sebagainya. Itulah kemudian terlahir juga yang namanya KPK, karena melihat kondisi pada saat itu kemudian memang banyak yang mengalami hal-hal yang keliru. Nah, saudara-saudara sekalian, saya lanjut lagi terkait dengan utang tadi. Nah, setelah kemudian Indonesia ini para piutang berdiskusi, bro, kamu mau kasih utang Indonesia, ini datang nih untuk kemudian minta utang ini, kamu kasih tidak? Kasih deh. Kalau kamu, jangan. Kenapa? Orang miskin kan namanya orang berutang kan orang miskin gitu loh. Tidak ada uangnya. Kalau mau bayar nanti bagaimana caranya bayarnya? Pusing dia. Yang satu jangan otaknya. Kalau kamu gimana? Saya utangkan. Bagaimana caranya? Gampang. Indonesia miskin tapi sumber daya alamnya sangat kaya. Lalu caranya gimana? Dia bayar utangnya Indonesia nanti dengan bentuk kita kerok alamnya. Maka jangan heran kalau kemudian Inco masuk, jangan heran kalau kemudian Freeport masuk, jangan heran kalau kemudian beberapa sumber daya alam kita itu dikerok. Itu tidak bisa Pak untuk Anda lari dari situ. Bagaimana caranya bayar utang kita? Mau tinggal kita bertahan banyak utang, atau mau tinggalkan sekalian kita punya negara? Begitu pilihannya dari sekalian. Sehingga berat sekali untuk dilihat dari cengkraman persoalan daripada utang kita yang ada di Indonesia ini. Berat. Nah, tentu saya pernah berpikir waktu saya masih aktivis dulu, saya mengatakan, saya berdoa mudah-mudahan Indonesia ini revolusi. Dulu waktu saya masih panas-panas otak, ya capek berpikir, sudahlah kalau begitu kasih saya Indonesia. Tapi sebenarnya pernah dulu waktu tsunami Indonesia itu kan merupakan bencana alam itu, pernah Indonesia itu kemudian mau dibebaskan beberapa utangnya, tapi dengan catatan Indonesia masuk negara miskin, dibantu semua utangnya, dibayar beberapa utangnya. Tapi kan istilahnya begini, kasih kamu semua utangmu bayar gratis, tidak ada kebayar. Tapi ceritanya apa? Katanya kau pergi di jalan raya baru bilang di situ kasih begini baju be, saya orang miskin, seluruh dunia baca baru dikasih. Repot juga, akhirnya kan waktu itu SBY tidak mau, jadi akhirnya kita kembali melanjutkan utang-utang yang ada. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan sekalian terkait dengan itu adalah sekaitan dengan tadi korelasinya dengan utang dengan sumber daya alam kita. Tidak bisa dipungkiri sumber daya alam kita itu sangat, nanti dari pengamat lingkungan mau membahas, alam kita itu memang sangat kaya. Kalau lagunya dulu itu di emas ditanam tumbuh emas gitu kira-kira bayangannya. Nah, dalam konsep pemerintahan selalu juga saya sampaikan beberapa, kalau saya biasa menjadi konsultan di beberapa daerah, menjadi konsultan penyusunan peraturan daerah, saya sampaikan tolong daerah bikin perda terkait dengan investasi dan penanaman modal. Kemudian satu, benahi perda investasi dan penanaman modal supaya jelas ada cengkraman kita, siapa yang masuk, siapa yang keluar untuk menggarap daerah kita. Yang kedua adalah perbaiki perda yang terkait kita dengan pariwisata. Negara hebat, daerah hebat itu ada dua aspek. Ketika banyak uangnya, kan logika itu.
Kalau mau sejahtera daerahnya, ya perbanyak uang. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi untuk kemudian daerah itu dengan sistem otonomi daerah ini untuk dapat memperbanyak dia punya dana atau uang PAD. Strategi yang pertama adalah kepala daerah harus pintar-pintar untuk kemudian mengajukan proposal di pusat. Uang di pusat banyak, pemerintah pusat Jakarta, di presiden. Kalau ada linknya kita di situ, enak Pak. Tidak mungkin ini tol yang terbangun ini kalau bukan dari pusat yang ketok palu, kan begitu logikanya. Bukan di Pak Dewan di provinsi yang ketok palu sepikir, bukan. Jadi harus pintar-pintar. Kalau bahasanya dulu Pak Gubernur waktu dia menjadi bupati di Bantai mengatakan bahwa kalau saudara-saudara sekalian, bapak-bapak bupati yang kemudian hari ini berlomba-lomba ke Jakarta untuk kemudian memburu yang namanya APBN, maka jangan pernah berpikir bahwa Bantai untuk pergi memburu yang namanya APBN, tapi saya akan pasti mencari dan memburu APBN-nya Jepang. Satu, berarti mitra itu penting. Jadi sumber kita itu pertama adalah APBN. Agak berat daerah berkembang kalau tidak disokong oleh APBN. Yang kedua adalah kalau kita berbicara jangka panjang adalah harus memperkuat sistem pariwisata. Pariwisata ini itu memberikan sebuah gambaran daerah itu akan mendapatkan suatu PAD yang banyak. Kalau di Goa, makanya Pak Adnan, saya sangat salut mencoba untuk menjadikan Goa di Malino itu sebagai sebuah objek wisata yang luar biasa. Waktu itu dia coba untuk gemparkan. Kemudian di beberapa daerah juga seperti itu, di Bantai seperti itu. Lihat Pak, untuk mengatakan hebatnya Bali, iya, Bali itu kalau melihat apa sumber daya alamnya itu dia menggunakan face yang ada itu dia kelola dengan baik untuk kemudian melahirkan orang. Logika Pak, teorinya Emil Durkheim mengatakan di mana ada orang di situ ada uang. Kalau orang hukum itu kan di mana ada orang di situ ada hukum, kan gitu. Tapi orang ekonomi tidak. Di mana ada orang pasti ada uang. Makanya Pak tidak ada itu mall didirikan di pinggir kota. Semua mall dibangun di tengah-tengah kota. Ada Pak apa GTC? Dia tahu nih GTC hancur. Tidak ada orang masuk di situ. Kan gitu logikanya. Karena teorinya Durkheim mengatakan begitu. Tidak ada di mana ada manusia, maka di situ ada uang. Makanya itu orang-orang ekonomi itu dia lihat kita Pak kalau lewat jalan kaki itu 1 langkah, 2 langkah, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Dia sudah dihitung Pak. Sejak bangun tidurnya kita sampai tidurnya dihitung kita. Kita ini adalah orang objek yang dihitung oleh orang ekonomi. Dia hitung tidurnya dia 8 jam. Kalau dia makan sekian piring dalam 3 hari, uangnya sekian, makan, merokok, gue apa? Dia hitung per kapita kamu makan sekian. Itu orang ekonomi hebatnya Pak. Nah, itulah adik-adik sekalian yang perlu saya gambarkan bahwasanya terkait dengan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang banyak ini, maka harus digalakkan yang namanya sumber daya alam dalam aspek pengembangan pariwisata dengan ketentuan bahwa dengan nalar bahwa kalau daerah itu banyak orang maka pasti ada orang di situ. Apa yang ada di situ? Yang pertama adalah pasti orang mau buang air besar. Kasih Tommy 2.000 rupiah. Buang air kecil kasih 1.000 rupiah. Kalau buang dua-duanya kasih 3.000 rupiah. Meludak 3.000 Pak satu kali masuk di toilet. Makan berapa pajaknya? Ini berapa? Satu orang Pak sudah dihitung, orang ekonomi sudah hitung. Satu orang masuk di Malino, saya sudah hitung sekian uang dia kasih keluar. Nah, yang terakhir sekali terkait dengan aspek, kalau yang pernah saya gambarkan dengan siapa mantan dekannya ekonomi UNES saya lupa, Kak Hamid Pakdu, Profesor Dr. Hamid Pakdu, dia menggambarkan bahwa kalau daerah itu mau berkembang bagus, maka pakai teori gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau teorinya anak muda, di mana ada wanita cantik, di situ ada laki-laki yang selalu berkerumun begitu. Lihat nih, siapa kos yang paling banyak orangnya di situ anak muda. Pasti ada semut, ada gulanya di situ. Caranya dia begini. Buat yang namanya sektor-sektor perekonomian itu sentral, hilangkan namanya mindset sentral. Buat sentral di Goa, buat sentral yang ada di Peterani, buat sentral yang ada di sentral sekarang, buat ada GTC yang ada GDC yang ada di Sudiang, buat kemudian begitu mudahnya.
kalau ada di situ yang namanya mall, Pak, pasti di situ ada Tommy penjual pakunya, penjual kue, penjual masker, penjual baju. Yakin Pak, ada tuh di situ yang kemudian menjadi aheng. Pasti. Tapi kalau satu aheng tadinya satu aheng di sentral, kalau dipecah menjadi banyak, maka banyak aheng, banyak penjual sayur, banyak penjual ikan. Begitu teorinya yang kedua. Itulah yang dimaksud dengan memberikan pelayanan yang terdekat. Itulah yang terakhir. Itulah yang digunakan oleh para maaf tanda kutip ekonomi kapitalis yang direspon cepat, yang terbukti hari ini. Dulu ada satu mall yang ada itu adalah yang ada pertama itu di mana waktu kita mari pertama mall. Setelah itu dia coba kembangkan menjadi MTC, dia kembangkan menjadi GTC, lain lagi yang namanya MP, Mall Panakukang, yang Anda setiap saat datang ke sana, yang dingin tempatnya itu. Nah, setelah itu kemudian ingat, tidak habis akal yang namanya para pebisnis Pak. Mall dia hadirkan di jalan-jalan protokol, Alfamart, Minimart, dan tidak habis akalnya Pak. Dia kembangkan lagi, buka lagi jalan protokol, dia masuki semua lorong-lorong ada Alfamart, Minimart dan seterusnya, dan tidak habis akalnya Pak. Dia daftar dirinya di Gojek, saya mau beli sikat gigi, langsung datang di rumah, mau dihadirkan di rumah. Itulah bentuk-bentuk yang seharusnya kita inginkan dalam aspek pelayanan pemerintah, mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kalau kampanye di sini.